Jawab Rosti. Menggali ide berita dan teknik reportase wawancara. Langkah awal dalam kerja jurnalistik adalah menemukan ide berita. Berita bisa berisi tentang peristiwa, misalnya perang, pertandingan, rapat, dan sebagainya. Lalu juga bisa berisi keadaan, misalnya kekeringan, kemiskinan, kemudian gagasan, pikiran, atau perasaan manusia. Misalnya tanggapan masyarakat terhadap suatu masalah. Mari kita mencermati apakah berita itu dianggap layak atau tidak sebagai berita. Dapat kita lihat dari alat ukur kelayakan berita. Pertama adalah aktual. Unsur ini menjadi pertimbangan pertama untuk menilai apakah sebuah peristiwa punya nilai berita. Berita mesti mengandung informasi baru yang belum pernah diketahui masyarakat. 2. Menyangkut kepentingan orang banyak. Apakah peristiwa ini mempengaruhi kepentingan banyak orang? Manfaatnya bagi banyak orang? Bila informasi disampaikan, seberapa besar peristiwa tersebut berpengaruh bagi masyarakat? Ketiga adalah dekat. Peristiwa yang dekat akan lebih diminati. Kedekatan ini bisa berarti kedekatan secara fisik maupun kepentingan yang sama. Keempat adalah konflik. Peristiwa yang melibatkan konflik antara beberapa pihak, polemik seputar masalah, bentrok, termasuk peristiwa kejahatan akan menarik diberitakan. Ketokohan. Peristiwa di seputar tokoh idola, panutan, dan pemimpin masyarakat selalu menarik diberitakan. Human interest. Peristiwa yang menyentuh rasa kemanusiaan seperti masalah kelaparan, bencana alam sangat bernilai untuk semua orang. Berita seperti ini juga bisa mengundang empati pembaca. Unik. Keanehan, keganjilan, dan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia selain memiliki unsur menghibur juga memberikan inspirasi bagi pembaca. Langkah selanjutnya adalah memilih angle atau sudut pandang. Angle adalah cara seorang wartawan untuk memaparkan peristiwa dari sudut pandang tertentu. Angle penting untuk dirumuskan agar cerita yang hendak dirangkai tidak menyimpang ke berbagai arah. Juga dapat membantu kita dalam memilah informasi yang telah terkumpul. Dengan disiplin pada angle yang telah dipilih, maka cerita kita akan lebih terfokus, jelas, sehingga mudah dimengerti. Baik, selanjutnya adalah membuat outline. Outline atau kerangka liputan biasanya terdiri dari tema, latar belakang berita, angle, narasumber, daftar pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kerja wartawan di lapangan. Ibarat peta, kerangka liputan berguna untuk memandu wartawan agar tak tersesat. Kegiatan di tahap awal ini adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Setelah memahami tahap-tahap menggali ide berita, sekarang mari kita mencermati tentang praktek reportase. Reportase adalah pemberitaan atau pelaporan, merupakan kegiatan meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber dan kemudian menuliskannya dalam bentuk berita. Jadi reportase adalah kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian di lapangan. Dalam kegiatan meliput peristiwa, hal penting yang perlu diperhatikan adalah kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Kemudian fairness doktrin kejujuran yang mengajarkan mendapatkan berita yang benar lebih penting daripada menjadi wartawan pertama yang menyiarkan atau menuliskannya. News balance, yaitu perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita dengan meliputi semua atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Cek dan recheck, yaitu meneliti kebenaran sebuah fakta atau data beberapa kali
sebelum menuliskannya. Berikutnya mari kita mencermati jenis-jenis reportase. Pertama adalah reportase faktual. Walter menyebutkan bahwa taraf reportase faktual hanya mengumpulkan fakta yang sekedar tampak di permukaan. Sifatnya merupakan dasar untuk menjelajah lebih mendalam lagi. Merupakan laporan dari satu aspek dan baru berfungsi mengisyaratkan terjadi suatu peristiwa. Sifatnya hanya melihat dari satu dimensi serta sekedar merumuskan ungkapan kronologis kejadian yang hanya dilakukan secara sekilas. Adapun ciri-cirinya, melaporkan fakta apa adanya, melaporkan hanya satu dimensi saja. Fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya. Gaya penulisannya cenderung deskriptif atau narasi. Selanjutnya reportase mendalam. William Brice dan Allison dalam editorial menyebutkan reportase mendalam adalah laporan yang sedikit berbeda dengan straight news. Wartawan menghimpun informasi dengan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. M.V. Kamat dalam Professional Journalism menyebutkan bahwa reportase mendalam adalah laporan yang mengabarkan kepada pembaca mengenai seluruh apa yang terjadi dari kisah yang terjadi. Berfokus pada upaya penyajian background informasi yang begitu detail. Ferguson dan Patton dalam Journalism Today menyatakan bahwa tujuan untuk memberikan kelengkapan pengisahan-pengisahan dengan substansi. Adapun ciri-cirinya, fakta lebih mendalam, ada informasi tambahan, melaporkan secara menyeluruh sehingga tidak tersisa. Tetap ada topik khusus yang dikupas. Juga memuat penyajian tentang background informasi yang detail. Penyajian lebih banyak berkisah dengan teknik news feature dan data yang kuat sekali. Reportase komprehensif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa bersifat mampu menangkap dengan baik, luas dan lengkap, mempunyai dan memperhatikan wawasan yang luas. Dengan demikian maka reportase komprehensif adalah laporan mengenai fakta, peristiwa atau pendapat atau keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah dibicarakan dalam masyarakat. Isi reportase mampu memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas, dengan tujuan agar pembaca mengetahui duduk persoalan yang hangat itu secara menyeluruh. Andreas Agung dalam paper Dasar-dasar Jurnalistik menyebutkan bahwa reportase komprehensif merupakan pengembangan dari reportase interpretatif, di mana selain dicari keterkaitan suatu peristiwa dengan peristiwa lain, juga menempatkannya pada sistem sosial. Jujuk Juyoto dalam Jurnalistik Praktis mengatakan bahwa reportase komprehensif mampu mengaktualkan, menghangatkan kembali suatu peristiwa. Dijelaskan bahwa suatu peristiwa tidak mungkin berdiri tanpa ada latar belakang dan tindak lanjutnya. Ciri-cirinya yaitu ada topik yang dibahas, biasanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu topik itu bergulir, lebih menjelaskan fakta-fakta tersebut secara menyeluruh, tetap menambahkan data yang menjelaskan fakta-fakta tersebut, dan penyajiannya biasa menggunakan news feature. Berikutnya adalah reportase investigasi. William Brice dan Allison dalam editorial menyebutkan bahwa reportase investigasi adalah laporan yang biasa memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversial. Dalam reportase ini, wartawan melakukan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta yang tersembunyi demi suatu tujuan. Namun pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis. Adapun ciri-cirinya yaitu ada tujuan yang ingin dicapai, mengangkat topik yang kontroversial,
lebih menjawab pertanyaan why dan why. Pengharapan merupakan kerja sebuah tim, membutuhkan waktu yang lama. Gaya penulisan bisa menggunakan news feature dan dilengkapi dengan data yang lengkap untuk mendukung fakta yang diungkap. Sekarang kita mencermati teknik-teknik reportase jurnalistik. Pertama adalah observasi. Wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut. Kedua adalah wawancara, yaitu wartawan bertanya untuk menggali informasi atau keterangan dari narasumber. Dan yang terakhir adalah teknik riset data. Bisa disebut juga studi literatur atau riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka arsip, buku atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Yang terakhir adalah tahap-tahap reportase. Pertama, reportase dasar merupakan peliputan berita tahap dasar atau awal. Berita yang dihasilkan adalah straight news atau berita lugas. Ciri-cirinya singkat, padat, langsung pada inti masalahnya. Kedua, reportase madya merupakan reportase yang lebih luas daripada sekedar berita lugas. Reportase madya menghasilkan berita kisah. Dan yang ketiga adalah reportase lanjutan atau mendalam. Reportase ini menghasilkan berita analisis. Contohnya deep reporting atau investigate reporting. Baik, demikian pembahasan tentang menggali ide berita dan teknik reportase wawancara. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.